Halo, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ilmu gizi bagian protein. Kemudian kita akan membahas mengenai pengklasifikasian dari protein berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya, protein ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Nah, protein nabati ini merupakan protein yang sumbernya berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti tempe, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Kemudian untuk protein hewani ini merupakan protein yang berasal dari hewan. Contohnya seperti daging, telur, susu, dan juga ikan. Di samping pengklasifikasian protein berdasarkan sumbernya, ada pula pengklasifikasian dan pembagian protein pada makanan berdasarkan kualitasnya. Nah, berdasarkan kualitasnya ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ada protein sempurna, kemudian ada protein kurang sempurna, kemudian ada protein tidak sempurna. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk protein sempurna ini merupakan protein yang mengandung asam amino lengkap, baik dalam segi macam maupun jumlahnya. Contoh protein sempurna ini ada kasein pada susu, ada pula albumin pada putih telur. Kemudian golongan kedua adalah protein yang kurang sempurna. Nah, protein jenis ini merupakan protein yang mengandung asam amino lengkap, tapi beberapa di antaranya jumlahnya sedikit. Jadi ketika kita mengonsumsi protein kurang sempurna ini, meskipun asam aminonya lengkap, tapi di sini jumlahnya ini terbatas. Jadi berefek pada protein ini tidak dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan, namun hanya mampu mempertahankan sel-sel dan juga jaringan yang sudah ada saja. Contoh dari protein kurang sempurna ini ada legumin pada kacang dan juga ada gliadin di dalam gandum. Selanjutnya ada penggolongan protein yang tidak sempurna. Nah, protein yang tidak sempurna ini merupakan protein yang sangat sedikit mengandung asam amino esensial atau bahkan bisa dibilang tidak ada asam amino esensialnya. Jadi tidak mencukupi kebutuhan tubuh kita. Oleh karena itu, protein tidak sempurna ini merupakan protein yang tidak mencukupi untuk pertumbuhan dan juga tidak mampu untuk mempertahankan kehidupan yang telah ada. Contoh makanan yang mengandung protein tidak sempurna ini adalah jagung. Karena jagung ini mengandung protein zein, di mana protein zein ini asam amino esensialnya tidak lengkap. Nah, kemudian kita masuk ke dalam peran dan juga fungsi dari asam amino. Nah, asam amino yang memiliki fungsi penting bagi tubuh kita ini memiliki berbagai macam peran. Nah, yang pertama ini, asam amino ini berperan sebagai bahan dalam sintesis substansi penting seperti hormon, antibodi, dan juga organ sel lainnya. Jadi itu ada hormon, antibodi, dan juga organ lainnya itu berasal dari asam amino. Yang kedua, asam amino ini berfungsi atau berperan sebagai perbaikan, pertumbuhan, dan juga pemeliharaan dari struktur sel, jaringan, maupun organ tubuh. Asam amino ini juga berfungsi sebagai sumber energi, di mana setiap gram akan menghasilkan 4,1 kalori atau dibulatkan dapat menghasilkan 4 kalori. Kemudian selanjutnya adalah asam amino ini mampu mengatur dan melaksanakan metabolisme tubuh. Misalnya nih, ada enzim, di mana enzim ini merupakan protein yang dapat mengaktifkan dan juga dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia di kehidupan. Selanjutnya yang kelima, asam amino ini mampu menjaga keseimbangan asam basa dan juga keseimbangan cairan tubuh kita. Yang keenam, peran asam amino ini juga berfungsi sebagai senyawa penahan atau buffer yang dapat diartikan bahwa protein ini berperan besar dalam menjaga stabilitas pH keasaman dalam cairan tubuh kita. Yang ketujuh, ini asam amino berperan sebagai zat larut dalam cairan tubuh. Protein ini membantu dalam memelihara tekanan osmotis di dalam sekat-sekat rongga tubuh kita. Kemudian yang ke-8, ini asam amino mampu membantu tubuh dalam menghancurkan dan juga menetralkan zat-zat asing
yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini asam amino dapat bisa dikatakan berperan untuk mendukung imunitas tubuh ya, karena dapat menetralkan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari protein. Nah, sifat-sifat dari protein ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu ada sifat fisikokimia dan juga ada sifat fungsional. Untuk sifat fisikokimia ini dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada denaturasi, ada pula koagulasi, kemudian ada browning. Untuk denaturasi sendiri, ini merupakan suatu proses terbukanya suatu molekul protein karena konfigurasi dan juga susunan dari molekul protein ini berubah. Nah, berubahnya struktur itu ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Ada panas karena memutus suatu ikatan hidrogen. Kemudian ada asam maupun basa yang memutus jembatan garam pada struktur tersier pada protein. Ada pula logam berat yang kemudian akan membentuk protein logam yang tidak dapat dilarutkan. Nah, di proses denaturasi ini, ikatan-ikatan yang ada di protein ini terputus, kecuali ikatan peptida. Jadi ikatan peptida pada proses denaturasi ini tidak terputus atau ikatan peptidanya tetap. Yang berubah ini hanya ikatan-ikatan di struktur sekunder, tersier, dan juga kuartener dari protein. Selanjutnya ada sifat fisikokimia koagulasi, di mana koagulasi ini merupakan suatu penggumpalan partikel koloid sebagai akibat penambahan senyawa kimia yang pada akhirnya menyebabkan suatu partikel menjadi netral atau akhirnya ini mampu membentuk suatu endapan. Nah, faktor yang mempengaruhi proses koagulasi ini, contohnya ini ada pemanasan. Ini contohnya terdapat pada darah, yang kemudian darah ini mengalami pemanasan, kemudian dia ini menggumpal atau koagulasi. Kemudian ada pengadukan, contohnya pada tepung kanji, yang mana tepung kanji itu ketika semakin diaduk itu kan akan menyebabkan dia koagulasi. Kemudian karena proses pendinginan, contohnya adalah agar-agar. Kan agar-agar dari proses yang panas itu ketika dia didinginkan atau suhunya turun, dia akan menjendal atau dia ini dapat dikatakan koagulasi. Selanjutnya ada browning. Browning itu merupakan reaksi pencoklatan. Browning ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu browning atau pencoklatan enzimatis dan juga non-enzimatis. Kalau enzimatis ini tentu saja disebabkan oleh enzim. Contohnya ini adalah pencoklatan pada buah apel, buah pir. Untuk pencoklatan non-enzimatis, ini contohnya ada karamelisasi gula. Ketika gula itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, itu kan lama-kelamaan gula itu akan menjadi karamel kan, akan menjadi warnanya menjadi coklat dan juga dia keras dan juga kental. Nah, selanjutnya kita membahas sifat fungsional dari protein. Nah, sifat fungsional protein ini mempengaruhi sifat pada sistem makanan selama itu penyiapan, pemrosesan, penyimpanan, dan juga saat dikonsumsi. Nah, sifat fungsional ini berkontribusi pada kualitas, rasa, aroma, dan juga tekstur pada makanan. Kemudian sifat fungsional ini tadi juga ditentukan oleh sifat dari fisikokimia. Jadi sifat fisikokimia ini akan mempengaruhi sifat fungsional. Jadi ketika tadi ada denaturasi, koagulasi, dan pencoklatan, itu ketika mereka saling bergabung atau berinteraksi satu sama lain dapat menyebabkan sifat fungsional dari protein. Nah, satu persatu kita bahas. Sifat fungsional pada protein yang pertama ini ada contohnya kelarutan. Jadi kelarutan suatu bahan yang mengandung protein ini ada yang kelarutannya tinggi, ada juga yang kelarutannya rendah. Contohnya ini ada jus buah pada minuman. Dimana di jus buah itu kan ada yang kelarutannya tinggi atau dia larut sempurna yang biasanya terlihat bening. Ada pula yang keruh karena dia tidak terlarut sempurna. Ada pula di protein isolat dan juga protein konsentrat. Kemudian sifat fungsional yang kedua ini ada water holding capacity atau biasanya kita sebut dengan WHC ya di sini, atau daya ikat suatu makanan yang mengandung protein terhadap air. Contohnya ada daging, keju, dan juga yogurt, di mana makanan daging, keju, dan yogurt ini kualitasnya ditentukan oleh WHC-nya. Jadi daging yang masih mengandung atau mengikat air yang tinggi ini kan teksturnya akan juicy dan juga akan lebih enak ketika kita makan. Keju pun begitu, yogurt juga begitu. Jadi WHC ini menentukan sifat fungsional dari makanan. Kemudian pembentukan gel. Untuk pembentukan gel sendiri ini contohnya ada gelatin dan juga telur.
yang mana pembentukan gel ini ada hubungannya kaitannya dengan denaturasi juga. Kemudian sifat fungsional selanjutnya adalah emulsifikasi atau emulsi. Nah, sifat emulsifikasi ini biasanya kita temui di es krim dan juga mayones. Yang mana ini ketika ada dua sistem, yang mana sistemnya ini ada yang larut air dan tidak larut air. Ketika larut air dan tidak larut air ini akan disatukan atau biar menyatu, ini prosesnya merupakan emulsifikasi. Nah, yang berguna untuk proses emulsifikasi ini adalah protein, karena protein ini biasanya dapat berperan sebagai surfaktan atau emulsifier. Selanjutnya ini sifat fungsional selanjutnya ada pembentukan dari busa atau foam. Ini contohnya pada whipped cream. Nah, demikian pembahasan mengenai protein di dalam ilmu gizi ini. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini dan juga selamat belajar.